Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyang. Nggih, Eyang. Masya Allah, Eyang Syekh Nurdin Khalid sedulur. Monggo, Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang, gimana Eyang? Kok tumben sekali Eyang datang di malam yang tepat ini, Eyang? Mohon maaf, ada apa sebenarnya Eyang Syekh Nurdin Khalid menemui saya? Benar sekali, Tria. Diriku datang untuk memberikan suatu pesan terhadapmu. Bagaimana kabarmu saat ini, Tria? Dan bagaimana kabar kalian semua cucu-cucu saya? Memang diriku menemui kau, Tria. Saat ini diriku ingin memberikan suatu pesan kepadamu. Saya rasa ini adalah waktu yang tepat. Diriku akan memberikan suatu pelajaran hidup untuk kalian semua. Akan tetapi, sebenarnya diriku mengirimkan isyarat kepadamu untuk melakukan suatu tugas baru. Akan tetapi, Tria, saya ingin berbicara sebentar kepada dirimu. Perlu kau ingat, Tria, dan cucu-cucu saya. Jika kalian ingin hidup abadi, maka jadilah seperti nyalanya lampu kehidupan. Lampu yang menyala dapat menerangi kegelapan. Namun, ketika lampu padam, kegelapan akan kembali. Begitu juga dengan kehidupan kalian. Kalian harus selalu berusaha untuk menjadi terang dan memberikan cahaya kepada orang lain agar tidak terjebak dalam kegelapan dunia ini. Yang kedua, Tria, lampu memerlukan sumber energi untuk menyala seperti listrik atau baterai. Begitu juga dengan kehidupan kalian. Kalian memerlukan sumber energi untuk terus maju, seperti semangat, motivasi, dan dukungan dari orang lain. Yang ketiga, Tria, dan cucu-cucu saya, fokus dan tujuan. Lampu yang menyala dapat memberikan fokus dan tujuan, seperti menerangi jalan atau memberikan cahaya pada ruangan. Begitu juga dengan kehidupan kalian. Kalian harus memiliki fokus dan tujuan yang jelas untuk mencapai kesuksesan. Dan yang keempat, ya, lampu yang menyala dapat mengalami perubahan seperti berubahnya
dari lampu yang biasa menjadi lampu yang terang. Begitu juga dengan kehidupan. Kalian harus terbuka untuk perubahan dan pertumbuhan agar dapat menjadi yang lebih baik dan sukses. Lampu yang menyala dapat menjadi ketergantungan bagi kita, seperti ketika kita tidak dapat melihat tanpa lampu. Begitu juga dengan kehidupan. Kalian harus berhati-hati agar tidak terlalu bergantungan pada sesuatu yang dapat membuat kita kehilangan kendali. Dan yang keenam, lampu yang menyala memiliki waktu dan kesempatan untuk memberikan cahaya. Begitu juga dengan kehidupan. Kita memiliki waktu dan kesempatan untuk mencapai kesuksesan dan melakukan hal-hal yang kita inginkan. Dan yang ketujuh, lampu yang menyala dapat memberikan kebahagiaan dan kesenangan. Seperti ketika kalian melihat lampu Natal atau lampu yang pernah kalian ketahui. Begitu juga dengan kehidupan. Kita harus mencari kebahagiaan dan kesenangan dalam hal-hal yang kita lakukan. Perlu kalian ketahui, cucu-cucu saya, hiduplah seperti lampu. Kalian harus memberikan penerang bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kalian. Seperti halnya lampu. Lampu selalu dibutuhkan bagi setiap makhluknya. Dan yang kedua, Tria, ini adalah hidup tentang hidup dari air. Air yang tenang dapat mencerminkan keindahan alam. Begitu juga dengan kesabaran yang dapat mencerminkan keindahan jiwa. Air yang mengalir tidak pernah berhenti. Begitu juga dengan kesabaran yang harus terus mengalir dalam hidup kalian. Air dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Begitu juga dengan kalian yang harus luwes dalam menghadapi perubahan hidup. Air yang fleksibel dapat mengalir dengan lancar. Begitu juga dengan kalian yang harus fleksibel dalam menghadapi tantangan hidup. Air yang tenang dapat menjadi kuat jika digunakan dengan benar. Begitu juga dengan kita yang harus menggunakan kekuatan kita dengan benar. Air yang mengalir dapat mengikis batu yang keras. Begitu juga dengan kita yang harus terus berusaha untuk mengatasi kesulitan hidup. Air adalah sumber kehidupan. Begitu juga dengan kita yang menjadi sumber kehidupan bagi orang lain. Air yang mengalir tidak pernah kembali ke tempat asalnya. Begitu juga dengan kalian yang harus terus maju dan tidak pernah kembali ke masa lalu. Akan tetapi, Tria,
Tanah yang subur memerlukan waktu untuk diproses. Begitu juga dengan kalian yang memerlukan waktu untuk memproses pengalaman hidup. Tanah yang kuat dapat menopang beban yang berat. Begitu juga dengan kita yang harus kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan di dunia ini. Tanah yang tandus dapat menjadi subur jika diberi air dan pupuk. Begitu juga dengan kalian yang dapat menjadi lebih baik jika diberikan kesempatan dan pelajaran. Tanah yang subur dapat menghasilkan buah yang lezat. Begitu juga dengan kita yang dapat menghasilkan hasil yang baik jika kita subur dengan ilmu dan pengalaman. Tanah yang kuat dapat menahan gempa bumi. Begitu juga dengan kita yang harus kuat dalam menghadapi kesulitan kehidupan dunia. Tanah yang stabil dapat menjadi dasar yang kokoh. Begitu juga dengan kita yang harus stabil dalam menghadapi perubahan hidup. Tanah yang kita injak akan menjadi tempat kita beristirahat. Begitu juga dengan kita yang harus siap untuk menghadapi kematian. Tanah yang kita tinggalkan akan menjadi warisan bagi generasi mendatang. Begitu juga dengan kita yang harus meninggalkan warisan yang baik bagi orang lain. Satria dan cucu-cucu saya, kalian harus mendengarkan ini semua. Angin dapat berubah arah dan bentuk sesuai dengan keadaan. Begitu juga dengan kalian yang harus luwes dalam belajar dan menghadapi perubahan. Angin dapat mengalir dengan lancar jika tidak ada hambatan. Begitu juga dengan kita yang harus meninggalkan atau menghilangkan hambatan dalam pelajaran dan mencapai tujuan. Angin tidak pernah berhenti berhembus. Begitu juga dengan kita yang harus terus belajar dan berusaha tanpa pernah berhenti. Angin dapat mengikis batu yang keras dengan kesabaran. Begitu juga dengan kalian yang harus sabar dalam menghadapi kesulitan dan mencapai tujuan. Angin dapat menjadi kuat dan dahsyatnya jika diberikan kesempatan bagi siapapun. Begitu juga dengan kita harus memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk belajar dan berkembang. Angin dapat menghancurkan hambatan dan rintangan. Begitu juga dengan kalian yang harus menghancurkan hambatan dan rintangan dalam belajar dan mencapai tujuan. Angin adalah bagian dalam kehidupan. Begitu juga dengan pelajaran yang harus menjadi bagian dari kehidupan. Angin dapat membawa kehidupan dan kesegaran. Begitu juga dengan pelajaran yang dapat membawa kehidupan dan kesegaran bagi jiwa kita. Perlu kalian ketahui, wahai cucu-cucu saya, itu adalah pesan-pesan yang harus kalian pahami. Tria, perlu kau ingat Tria, dan juga cucu-cucu saya ini.
Mungkin banyak manusia yang masih bertanya tentang pusaka Arjuna sejati. Wahai manusia, perlu kau ketahuilah, hidup tanpa pusaka Arjuna adalah kerugian. Banyak orang hidup dengan tubuh yang kuat, harta yang melimpah, dan kekuasaan yang luas, namun mereka tetap merasakan kehampaan mereka, merasa resah tanpa sebab, merasa gelisah meskipun memiliki segalanya. Itu karena mereka kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari emas dan permata. Mereka kehilangan arah. Manusia yang hidup tanpa pusaka Arjuna akan terus berjalan dalam kegelapan. Mereka akan mengejar dunia tanpa memahami maknanya. Mereka mengira bahwa kebahagiaan ada dalam harta. Namun, setelah mendapatkannya, mereka tetap merasa kurang. Bukankah kalian semua seperti itu, cucu-cucu saya ini? Mereka mengira bahwa kehormatan ada dalam kekuasaan. Namun, setelah duduk di singgasana, mereka tetap merasa kosong. Tanpa pusaka Arjuna, hidup hanyalah akan menjadi bayangan yang berulang tanpa makna, tanpa tujuan. Maka carilah pusaka itu, bukan dalam wujud benda, bukan dalam bentuk harta atau tata, tetapi dalam kesadaran dan pemahaman yang hakiki. Pusaka Arjuna adalah simbol keseimbangan dunia. Dunia ini penuh dengan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, antara kebenaran dan kebohongan. Mereka yang memahami pusaka Arjuna akan mengetahui bahwa kehidupan bukan hanya tentang menang atau kalah, bukan hanya tentang siapa yang paling kuat atau paling kaya. Keseimbangan adalah hukum tertinggi alam semesta. Siang dan malam bergantian, pasang dan surut datang silih berganti. Kehidupan dan kematian berjalan berdampingan. Wahai manusia yang arif, tidak akan condong pada kesombongan ketika ia berada di atas, dan tidak akan tenggelam dalam keputusasaan ketika ia berada di bawah. Seseorang raja yang bijak tahu kapan harus berperang dan kapan harus berdamai. Seseorang pemimpin yang sejati tahu kapan harus memerintahkan dan kapan harus melayani. Seseorang manusia yang berpegang pada pusaka Arjuna akan memahami bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan adalah bencana, dan ilmu tanpa akhlak adalah kehancuran. Maka janganlah engkau menjadi budak dunia, tetapi jadilah penguasa atas nafsumu sendiri. Sebab pusaka Arjuna bukanlah senjata untuk menaklukkan orang lain, tetapi senjata untuk menaklukkan diri sendiri. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Sejarah telah menunjukkan bahwa raja-raja yang sombong akan tumbang, pemimpin-pemimpin yang angkuh akan hancur, dan orang-orang yang merasa paling kuat
akan dikalahkan oleh waktu. Kalian pernah mendengar Fir'aun mengira dirinya adalah Tuhan, namun dia tenggelam di lautan. Namrud merasa dirinya paling berkuasa, namun dikalahkan oleh seekor nyamuk. Mereka yang mengabaikan pusaka Arjuna akan dihancurkan oleh kesombongan mereka sendiri. Jangan kau kira bahwa manusia dapat hidup tanpa rahmat Tuhan. Jangan kau sangka bahwa kekuatan yang kau miliki berasal dari ilmu sendiri, sebagaimana matahari terbit tanpa izin manusia, sebagaimana angin berhembus tanpa diperintah oleh raja. Begitu pula kehidupan berjalan dengan hukum yang lebih tinggi daripada keinginan manusia. Seseorang yang memahami pusaka Arjuna tidak akan berkata, "Aku yang paling kuat," tetapi ia akan berkata, "Aku adalah hamba yang mencari kebenaran." Sebab kekuatan sejati bukanlah pada otot, bukan pula pada sihir, bukan pula pada senjata, tetapi pada keimanan dan kebijaksanaan. Pusaka Arjuna adalah cahaya di tengah kegelapan. Dalam perjalanan hidup akan ada saat di mana engkau tersesat. Wahai cucu-cucu saya ini, akan ada saat di mana engkau merasa sendiri, terhina, dan tidak tahu mana harus melangkah. Namun ketahuilah, pusaka Arjuna selalu ada bagi mereka yang mencarinya dengan hati yang tulus. Ia adalah cahaya bagi mereka yang mencari jalan kebenaran. Ia adalah perisai bagi mereka yang berjuang untuk keadilan. Ia adalah pedang bagi mereka yang melawan kebatilan. Tetapi bagi mereka yang tamak, sombong, dan mendustakan kebenaran, pusaka Arjuna tidak akan pernah bisa mereka genggam. Sebab rahmat Tuhan tidak diberikan kepada mereka yang hatinya keras, tetapi kepada mereka yang mau merendahkan diri untuk memahami hakikat kehidupan. Maka, wahai cucu-cucu saya ini, janganlah engkau tertipu oleh fata morgana dunia. Janganlah engkau tergoda oleh keindahan yang sementara. Carilah pusaka Arjuna, bukan di dalam peti emas, tetapi dalam dirimu sendiri. Sebab barang siapa yang menemukannya, ia akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang mengabaikannya, maka ia akan berjalan dalam kegelapan meskipun matanya masih terbuka. Cucu-cucu saya, apakah kalian paham dengan apa yang saya sampaikan? Tria, sebentar lagi kau akan menjadi orang yang beruntung, dan saya sampaikan kepada manusia yang telah memiliki pusaka Arjuna sejati. Setelah nanti kau mendapatkan rahmat Tuhan yang begitu memancarkan cahaya keindahan dunia, kau tidak hanya mendapatkan pusaka Arjuna sejati, akan tetapi kau akan mendapatkan suatu keajaiban dari pusaka Arjuna sejati. Karena
Pusaka Arjuna sejati hanya bisa digenggam oleh manusia yang memiliki niat yang benar, jiwa penolong, dan juga dia berniat untuk menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Perlu kau ingat cucu-cucu saya, kau harus memiliki pusaka Arjuna sejati. Dunia ini akan dikuasai oleh para antek-antek Yahudi. Maka jangan sampai kalian menyesali di belakang nanti. Kau juga akan mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan. Barang siapapun yang telah memiliki pusaka Arjuna sejati, hidupnya tanpa kekurangan, tanpa kesedihan. Justru kehidupannya akan membawa kebahagiaan sejati. Mungkin itu saja Tria yang saya sampaikan. Akan tetapi Tria, kau harus menyelesaikan tugas yang ada di tempat ini. Bahwasanya tempat ini sedang ada kericauan yang dialami oleh makhluk yang asli menempati tempat ini. Mereka sedang dijajah oleh para pasukan iblis dari seberang sana. Kau harus menyelamatkan mereka. Makhluk-makhluk yang tidak bersalah harus kau selamatkan Tria. Hanya kau yang bisa menyelamatkan pusaka Arjuna sejati dan juga para makhluk-makhluk yang tidak bersalah. Maka bergegaslah Tria ke arah selatan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan pamit Tria. Saya sangat senang kau telah menyebarluaskan pusaka Arjuna sejati sebanyak mungkin. Kau adalah orang-orang pilihan. Barang siapapun yang memiliki pusaka Arjuna sejati adalah manusia yang telah diberikan rahmat oleh Tuhan. Mungkin saya akan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, subhanallah, luar biasa guys dulur. Kita benar-benar malam ini mendapatkan pelajaran tentang kehidupan yang tadi disampaikan oleh beliau, yaitu Eyang Syekh Nurdin Khalid guys dulur. Masya Allah. Ya sudah, ini saya akan melanjutkan perjalanan dan saya mendapatkan tugas baru dari beliau guys dulur, bahwasanya di sini ada kericuhan yang dimana ada salah satu makhluk iblis yang bukan asli menempati tempat ini. Mungkin akan kita gas saja guys dulur. Oke, jangan lupa tap angka 2-nya agar saya itu semangat dan saya terus semangat memberikan tontonan yang menjadi pelajaran untuk kalian semua sedulur. Dan untuk sedulur-sedulur semua, jika kalian yang mau pulang kampung atau mudik lebaran tahun ini ya, saya doakan semoga kalian selamat sampai tujuan dan bisa sampai ke kampung halaman, bisa berkumpul dengan keluarga. Berhati-hatilah sedulur,
Jika kalian mengantuk, istirahatlah. Jangan lupa, jangan pernah tinggalkan sholat. Oke, sedulur, kalau capek bawa mobil atau bawa kendaraan roda 2, ya istirahat sejenak. Ya, kata orang Jawa itu alon-alon asal kelakon. Ya, seperti itu ya, sedulur. Agar selamat sampai tujuan. Selaman, slumun, selamat. Kan seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Nanti jika ada pergerakan saya akan on kamera lagi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Apa yang sedang kalian lakukan di sini sampai-sampai kalian bertarung? Allahu Akbar. Sepertinya ini adalah makhluk yang dikatakan oleh Syekh Nurdin Halid, seluruh. Allahu Akbar. Mohon maaf, saya datang ke sini hanya ingin mencegah perbuatan yang dimana saya mendapatkan tugas dari eyang saya. Kenapa kau tidak terima? Allahu Akbar. Kenapa kau manusia mengganggu rencanaku? Siapa dirimu sebenarnya? Sampai-sampai diriku tidak bisa untuk menyerang dirimu. Kau datang untuk menyelamatkan makhluk ini. Bukankah makhluk ini adalah makhluk yang mempunyai niat buruk? Mohon maaf. Kau bertanya siapa saya sebenarnya? Baiklah, akan saya jawab. Saya bernama Satria. Saya datang ke sini karena diutus oleh Eyang Syekh Nurdin Halid untuk mencegah perbuatanmu. Dan kau tadi memfitnah makhluk yang tidak bersalah. Sebenarnya kau datang sini bertujuan untuk apa? Tentu saja diriku ingin melabuhi makhluk-makhluk yang di sini, yang sering dikatakan makhluk suci. Mereka semua akan kulabui untuk menjadi budakku. Kau datang untuk mencegah perbuatan ini. Kau bermimpi, manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Arjuna sejati. Wah, kenapa kau memiliki pusaka Arjuna sejati? Kenapa sampai ada di dunia ini dengan adanya pusaka Arjuna sejati? Semua ini akan gagal. Semua rencanaku tidak bisa berjalan lagi. Semua ini karena ulahmu, manusia. Kenapa kau ingin mencegah perbuatanku? Baiklah, diriku mengaku kalah karena pusaka Arjuna sejati adalah pusaka yang tidak bisa ditandingi siapapun. Diriku mengakui kekalahanku, manusia. Akan tetapi jangan bunuh saya.
Saya akan pergi dari tempat ini. Enak saja, kau ingin pergi. Oh, tidak bisa. Apa yang kau lakukan di sini, kau harus membayar semua perbuatanmu. Maka ini adalah bayaranmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Arjuna sejati, leburkanlah makhluk ini. Allahu Akbar. Lebih baik kau mati saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih manusia, terima kasih. Kau datang untuk menyelamatkan kami. Bahkan tempat kami tadinya akan dikuasai oleh makhluk itu. Akan tetapi dengan datangnya dirimu, semua perbuatan makhluk itu tidak bisa dilakukan lagi. Terima kasih manusia. Ternyata tidak salah pusaka Arjuna jatuh kepada tangan manusia. Jangan sampai pusaka Arjuna telah jatuh di tangan makhluk-makhluk yang mempunyai niat kotor. Siapa namamu sebenarnya manusia? Perkenalkan, nama saya Tria. Mungkin saya membantu tidak seberapa, akan tetapi mungkin tempat ini sudah kembali seperti sedia kala. Tentu saja manusia, itu semua berkat pertolonganmu dan juga pusaka Arjuna sejati. Terima kasih manusia. Bolehkah diriku ikut denganmu? Baiklah Tuan. Akan tetapi setelah ini nanti kau bisa temui saya. Baiklah manusia. Setelah ini diriku akan menemui dirimu. Alhamdulillah tempat ini sudah kembali seperti sedia kala. Bahkan karena energi pusaka Arjuna, tempat ini begitu sejuk, begitu wangi, bahkan memancarkan suatu cahaya kemuliaan dari pusaka itu. Terima kasih manusia. Saya akan pamit. Diriku akan mengatakan kabar baik ini kepada seluruh pasukanku. Salam manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sedulur. Aduh. Astagfirullah. Oke, sedulur. Ini saya juga sudah lumayan capek ya, Lur. Saya akan kembali ke tim pantau. Dan silahkan bagi sedulur semua yang ingin memaharkan pusaka Arjuna sejati, silahkan kalian bisa hubungi nomor WA saya nggih sedulur. Nomor WA saya ada di bawah ini. Ya, barangkali ada hamba Allah yang ingin mengasih THR ini kepada saya, ya silahkan nggih sedulur. Kalau di YouTube itu nggak ada THR Lur. Aduh, Jan. Sebentar mau duduk sebentar nggih. Mungkin kalian sudah jarang sekali melihat wajah saya ya. Sepertinya wajah saya ini semakin tua, bukan semakin muda. Seperti itu Lur. Ya, saya harap
kalian berhati-hati jika mau berkendaraan ingin pulang ke kampung halaman guys dulur, karena jangan lupa bismillah. Dan silahkan juga yang mau mampir jika lewat jalur ini yang arah mau ke Jogja, Purworejo, Kebumen, Jawa Timur, silahkan kalian bisa singgah di base camp kami guys dulur. Alhamdulillah sedulur semua, misi saya berjalan dengan lancar. Tapi di kamera kumis saya ini ngeri sekali ya sedulur, luar biasa. Monggo pusaka Arjuna sejati masih ada, hanya tersisa tinggal beberapa biji saja, tidak banyak. Silahkan jika sedulur semua ingin memaharkan pusaka tersebut, silahkan hubungi nomor WA admin ya. Alhamdulillah, kita sebentar lagi akan menyambut hari raya Idul Fitri guys dulur, luar biasa. Mungkin jika besok atau lusa ya, saya akan live saja seperti itu. Oke, mungkin seperti itu saja dari saya. Berhati-hatilah saat berkendaraan sepeda motor atau menyupir kendaraan roda 4. Salam sehat selalu nih buat semuanya sedulur-sedulur tercinta. Saya Mas Tria, apabila ada banyak perkataan yang kurang berkenan di hati kalian semua, mohon dimaafkan guys dulur, karena saya masih tahap belajar, masih perlu yang harus diperbaiki seperti itu. Alhamdulillah, sepertinya ada yang menemani saya ini sedulur. Tapi ya alhamdulillah, setiap saya explore, saya selalu mengirimkan doa untuk beliau, sahabat kita semua guys dulur, almarhum Mas Agus atau Mas Yusuf Ali Siddiq. Kita doakan yang terbaik agar beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga ditempatkan di surganya Allah, seperti itu. Ya, saya merasa setiap hari-harinya saya live sendirian itu sebenarnya saya tidak sendirian sedulur. Mungkin seperti tidak berasa saya ini sendirian. Bayang-bayang saya itu saya masih dengan beliau lur, seperti itu ya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.